Rakyat Indonesia ditipu Jokowi dan Prabowo. Sampai kapan rakyat harus menanggung pembodohan pemimpinnya? Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Hari ini rakyat Indonesia kembali disuguhi panggung besar bernama pemerintahan baru. Namun, setelah diamati, isinya tidak jauh berbeda. Jokowi sudah turun, Prabowo naik, tapi gaya dan arah kebijakan masih sama, pidato banyak, bukti sedikit. Keduanya sama-sama pandai berbicara manis di depan rakyat, namun di belakang layar tetap mengulang pola lama, proyek besar, biaya besar, dan manfaat kecil bagi rakyat. 1. Dari Jokowi ke Prabowo, gaya boleh beda, pola sama. Jokowi dulu datang dengan gaya sederhana, berpakaian rakyat, naik motor, seolah dekat dengan orang kecil. Namun setelah 10 tahun, rakyat sadar bahwa banyak janji tinggal janji, harga turun tidak terjadi, lapangan kerja melimpah tidak terbukti, dan utang negara membengkak tak terkendali. Kini Prabowo tampil dengan gaya kebangsaan, memakai seragam militer dan berbicara lantang soal nasionalisme. Namun di balik itu, rakyat lagi-lagi disuguhi pidato demi pidato tanpa jawaban pasti tentang kemana uang negara mengalir dan kenapa rakyat tetap susah. Rakyat bertanya, apakah perubahan ini hanya pergantian kursi dan wajah, tanpa perubahan hati dan moral? 2. Rangkaian bukti dan kronologi yang membuat rakyat bertanya. Kereta cepat Wush, 142 km, biayanya mencapai 145 triliun rupiah. Proyek dimulai di era Jokowi, kini bebannya diteruskan oleh Prabowo. Tapi tak ada satupun penjelasan jelas kepada rakyat, kenapa biayanya bisa melonjak begitu besar. Proyek Ibu Kota Baru (IKN) dulunya dijanjikan tanpa membebani APBN. Kini justru uang rakyat kembali dipakai, utang bertambah, dan rakyat kecil tak melihat manfaat langsung. Janjinya berubah-ubah, alasan pun berganti-ganti. Subsidi BBM dan pangan terus diklaim untuk rakyat, tapi harga-harga tetap naik. Apakah ini bentuk kasih pada rakyat atau sekadar cara menutupi kesalahan masa lalu? Pidato demi pidato terus disiarkan, tapi hasilnya belum terasa. Rakyat diberi janji kesejahteraan, tapi yang muncul justru proyek baru, utang baru, dan beban baru. Semua itu membuat rakyat mulai lelah mendengar kata-kata indah tanpa tindakan nyata. 3. Di bawah bayang-bayang oligarki, rakyat makin sadar bahwa pemimpin manapun yang duduk di kursi tertinggi tampaknya tak bisa lepas dari cengkeraman kelompok pengusaha besar yang disebut rakyat sebagai oligarki. Mereka yang mengatur arah proyek, mengendalikan dana, dan menentukan siapa yang diuntungkan. Selama pemimpin masih bergantung pada mereka, rakyat tidak akan pernah bebas. Bangsa ini seperti terikat utang kepada orang yang tak kelihatan, tetapi selalu ada.